saya yang saya bawa ke Bali pada saat itu, mereka bilang, "Kakak sakit apa?" Saya bohong. Saya bilang saya sakit asam lambung, saya bilang. Saya hanya jujur pada saat itu sama Ibu Murni dari Tarakan. Saya jujur sama beliau, saya jujur sama Ibu Nani Sura, saya juga jujur sama mitra atas saya Fadli. Saya bilang, saya kanker loh. Saya kanker cervix stadium 2B. Saya bilang ke mereka pada saat itu. Dan saya juga bilang waktu itu bilang ke Ibu Putri kalau nggak salah. Karena mereka lihat saya kok nggak seperti biasa. Biasanya joget-joget itu semangat. Saya bilang saya mengurangi aktivitas dulu yang untuk melelahkan. Tapi wajah saya tetap, walaupun sedikit nggak secerah dulu, tapi saya tetap semangat, nggak lemas, nggak seperti orang sakit kanker harus baring, tidur, nggak. Saya tetap melakukan aktivitas saya sehari-hari. Ke mall, kemana gitu, jadi orang nggak tahu kalau saya penyakit kanker. Tapi saya berpikir setelah saya jalani, saya sembuh, kata dokter, alhamdulillah Bu, bersih kankernya sembuh. Saya berpikir saya harus kasih tahu ke orang-orang yang sakit kanker, pengobatan itu bagaimana, harus dijalani medisnya, harus dijalani dari luarnya. Nah, kalau tidak dijalani dari luarnya seperti pembaluran minyak paras, saya rasa seperti teman-teman saya itu dia lemas, nggak ada kekuatan, nggak ada daya. Memang semua berkat Allah ya, karena ridho Allah juga ya. Mungkin Allah bilang kamu harus sembuh, memang juga begitu. Tapi kalau kita nggak berusaha, kita nggak mengobati, kita nggak bikin diri kita supaya semangat, nggak bikin apa yang bikin diri kita supaya kuat, mungkin ya nggak juga ya. Jadi dengan sejalan itu Allah bilang ridhonya kamu harus sehat. Tapi dengan ridho dari apa? Dari minyak faras kamu harus kuat, harus melalui minyak faras kamu harus balurin ke tubuhmu, harus sehat, harus kamu balurin biar kamu tetap semangat. Nah, itu yang saya lakukan.